Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan terlebih dahulu perkenalkan nama saya Khairul Rizky. Saya dari UIN Banten. Saya di sini jurusan BKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya menjadi driver. Saya itu setiap hari paginya on time habis subuh aktifin. Sebelum subuh saya itu melakukan kegiatan sholat subuh. Kita tidak lupa sholat subuh dulu, karena sholat subuh katanya sih sebelum melakukan sholat subuh itu melancarkan rezekinya. Amin. Terus saya juga habis sholat subuh langsung saya aktifin driver saya. Yaitu saya sedapatnya aja saya driver. Saya itu paling jauh perjalanan saya itu adalah di Jakarta. Di Jakarta. Kamu nggak di Jakarta di mana? Di Kebun Jeruk. Bagian mananya juga saya dapatnya? Tebak. Kebun Jeruk. Bukan. Saya dapatnya di daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat lagi. Jakarta Pusat. Oh, besar. Jakarta Pusat. Di situ saya kaget tuh beda kultural atau bahasa. Karena saya di sini bukan di Serang. Dia itu kayak pengen nge-shift. Nge-shift karena dia kayak terlalu capek. Tapi kayak pengen nge-shift itu karena harus tujuannya bener juga sih aplikasinya nih. Contohnya harganya normal, contohnya 15.000 satu orderan gitu tuh. Jangan ditambah potong-potong. Maksudnya foto-fotonya? Atau dipotong ini ya, aplikator pihak dari Grab-nya. Oh. Sekarang saya sendiri bahasanya halus atau enggak kasar-kasar. Tiba-tiba pas saya dapat di Jakarta, tiba-tiba ngomongnya kasar. Makanya ini ngomong biasa atau ngomong gimana nih? Atau saya juga sempet berantem. Gara-gara dibahas lagi. Taunya saya ngobrol pelan-pelan katanya, "Bang, ini mah emang ini bang, aku tuh pembicaraan kayak gitu, ngomong agak keras atau gitu, agak tegas aja." Terus saya perjalanan Jakarta, saya pulang tuh karena di Jakarta sudah nggak bisa lagi, nggak bisa dapat orderan lagi karena harus mutasi dulu sayanya. Oh iya, perpindahan ke kota. daerah. Tuh saya mau di jalan ke Tangerang, tuh di Tangerang tiba-tiba dapat lagi tuh di Tangerang. Udah sampai Tangerang, dapat di daerah pelosok mana ya? Namanya. Apa tuh yang pelang Tangerang tapi ya mau tol tuh apa tuh? Dapat. Bukan takutnya di pelosoknya yang jalan makmur tuh yang Pondok. ya, pokoknya di situ deh tuh. Pokoknya di pasar Kamis atau apa itu. Oh, itu Kamis. Situ tuh. Saya di situ juga mengalami ada kicauan sama warga atau penumpang. Kecewa sama warga. Enggak, cekcok sama warga sama penumpang. Karena si penumpang ini nggak mau bayar. Bayarnya apa? Bayar setengah-setengah. Karena katanya dia ini kalau tuh kayak nebeng aja kayak teman sistemnya. Kan saya nyetir, kan saya bonceng. Kenapa harus bayar setengah-setengah lah? Masa kita sendiri, kata penumpangnya katanya, masa saya sendiri yang full? Soalnya itu dapatnya double orderan.
orderan tapi itu jauh. Yang satu ada di CCM, yang satu ada di PCI. BRI, PCI KCI. di Lingkar itu. Oh iya, tahu Di situ di Lingkar. So saya ngambil CCM itu ada di lantai atas, ada lantai kayak atas. Terus saya di 50 bayarnya. Oh, di situ tuh Iya. orang. Iya, ketika kayak gitu tuh awalnya. Tiba-tiba si warga mau ini tuh promo. Terus Ada apa deh? Ini Pak, ada pas nomor mau bayar setengah-setengah. Kan saya kerja lah ya. Terus itu udah tuh damai lah habis itu. Habis itu gue langsung jalan pulang tuh karena saya nggak tahu lagi itu. Takut nyasar. malam ini jam berapa? Hah? Apa ya? Malam jam berapa? Malam jam sekitaran jam 10-an lah. Anjing, minum tangga. Masih jam 10. Maksud. Jam 10. Tuh, habis itu saya pulang ke itu Serang, tiba-tiba alhamdulillahnya dapat di arah Serang Mos. Habis kami pulang jalan situ dapat Serang Mos. Itu jam berapa itu? Kira Itu jam berapa? jam setengah 11 atau jam 11 lah. Gimana mana tadi lah? Akhirnya mau ngapain dulu? Kamu ngapain dulu? Akhirnya jadinya Iya, ini ngapain dulu? Buat efek video apa? Ini semua buat estetik. Ini semua buat estetik ya. awalnya itu saya dapat daerah Mos. Mosnya alhamdulillahnya saya dapat kasih tip gede. Daerah Mos karena itu posisinya katanya berani amat bang malam-malam katanya. Bukan itu saya langsung antar ke tujuannya, saya langsung ke daerah Serang. Habis daerah Serang saya langsung dapat lagi tuh di daerah mana ya? Mana itu? Ikan deh. Polda tuh mana nih? Kan masih daerah Peti ya. Oh. Kan jalan mau Serang. Polda Serang. RS Polda ya situ tuh. Iya. Saya dapat dari situ RS atau Polda itu. Nah, kita dapat dari arah Serang, kan ini kan jalan bahaya. Iya bang, kata saya. Ini namanya juga lagi butuh aja. Kalau nggak lagi butuh mah nggak bakalan saya sampai malam. Karena itu kondisi saya lagi butuh karena orang tua alami sakit lah, alami sakit. Makanya saya tiap ngalong itu pasti saya ada maksudnya, ada kegiatan rumahnya atau saya itu bisa jadi. Terus kemudian hari saya tuh udah habis itu pulang langsung tuh karena saya udah capek juga. Selanjutnya tuh kemudian harinya saya seperti biasa melakukan sholat subuh. Habis sholat subuh saya juga aktifin lagi ojol itu. Tiba-tiba saya juga dapat daerah pelosok lagi, daerah pelosok di daerah Cikandi atau Cirwas tuh. Pokoknya daerah situ di Kabupaten Serang. Tuh, saya dapat pelosok lagi. Pelosoknya itu nyempil jalannya rusak. Pas udah sampai jalan, udah sampai saya nganterin tujuannya, pulang ya saya bannya bocor. Bannya bocor karena jalannya berlubang-lubang atau ada batu-batuannya lah gitulah. Pokoknya rusak banget. Tuh saya bocor banyak. Saya mau minta tolong, nggak tahu orang situ, nggak ada orang situ, nggak ada kenalan. Saya jalan tuh, pegang pakai motor jalan aja gitu cari bengkel. Yang bengkel tahu-taunya ada di depan rumah sakit
apa tuh Gila. rumah sakit ini di Gacuan itu tuh. Oh. Hermina. Hermina. Itu dapatnya dari situ. Saya habis itu tambal saya juga itu masih pagi tuh, masih pagi banget. Terus habis itu jam siangnya saya tuh habis itu saya habis dapat fiktif, saya jalan-jalan dapat orang baik juga tuh, dapat orang baik. Di situ saya ngobrol-ngobrol, tapinya pas dapat orang baik itu saya kayak apa tuh baik nggak bisa ngajak temenan juga sampai sekarang temenan. Sampai sekarang temenan. Yang atau itu ngirim Ah? ke aneh ya nomornya. Kemana? Saya alhamdulillahnya dapat antaran makanan, terus saya juga habis antar makanan itu saya dapat pembayaran tunai. Gimana tuh nih? Pembayaran tunai. Tunainya itu saya kena fiktif itu langsung. Fiktif. Iya, saya udah nganterin itu pas di gacoan itu saya berhenti dapat makanan di gacoan. Saya berhenti di gacoan udah dapat pembayaran tunai. Tapi Apa pas sampai tujuan saya udah telepon ada sekitaran sejam setengah lah. waduh. Itu Jam berapa? itu untungnya 150 ke 200 tuh. Anjir. Gede banget. Itu masih siang atau ya? Itu masih siang. Saya aduh kata saya. Tapi untungnya alhamdulillah kan ini kan saya dapat di aplikasi Grab. Alhamdulillahnya saya kan kata driver lain katanya ngajuin ke panti asuhan atau yang dulu yang wajib lah pokoknya. Itu boleh ganti. Terus saya langsung lapor, terus bikin surat juga, lumayan ribet pokoknya. Surat RT, RW, semuanya bikin aja. Isi gitu dong. Iya, cuma gitu doang. RT, RW semuanya pokoknya lengkap aja. Kayak pendaftaran sekolah aja. Oh, sudah jalan doang. Iya, surat jalan doang. Terus habis itu saya langsung dapat notif langsung kirim, terus langsung hari itu aja, hari menit itu langsung kirim sama pihak Grabnya. Tuh habis itu saya habis dapat fiktif, saya jalan-jalan dapat orang baik juga. Tuh dapat orang baik, di situ saya ngobrol-ngobrol, tapinya pas dapat orang baik itu saya kayak apa tuh baik nggak bisa ngajak temenan juga sampai sekarang temenan. Sampai sekarang temenan. Yang atau itu ngirim Ah? ke aneh ya nomor. Karena itu kondisi saya lagi butuh karena orang tua alami sakit lah, alami sakit. Makanya saya setiap ngalong itu pasti saya ada maksudnya, ada kegiatan ke rumahnya atau saya itu bisa jadi. Terus kemudian hari saya tuh udah habis itu pulang langsung tuh karena saya udah capek juga. Selanjutnya tuh kemudian hari harinya saya seperti biasa melakukan sholat subuh. Nomornya. Kemana? Yang dalam nomor ini. Bukan itu. Nah, coba lanjut. Terus saya temenan itu sama dia sampai sekarang. Terus saya juga sampai sekarang temenan karena dia juga katanya ngomongnya driver juga. Pas itu saya juga pas sore itu saya melakukan kayak kegiatan itu lah, berhenti dulu bentar, capek, istirahat. Terus saya itu habis istirahat nyalain lah habis istirahat setengah jam saya aktifin lagi, dapat orderan lagi, alhamdulillah langsung. Terus saya langsung dapat, terus saya narik dapat lumayan gede argonya non tunai. Dapat lumayan gede dari Serang ke Rangkas Berapa tuh? 150. Lumayan. Serang Ciluas ya bener. Ciluas di daerah McD itu belakang di ada kereta. Di situ non tunai bayarannya. Terus saya sampai Rangkas sampai sininya nggak dapat lagi tuh. Kok bisa? Iya nggak dapat
soalnya itu kayak pelosok gitu jalannya. Tahu kan jalan Rangkas gimana? Tahu nggak jalan Rangkas gimana? Ira emang cuma Ira. Ira emang Gila. Ira. Ira situ Rangkas. Terus aja. Itu kan petir kan? Iya terus aja situ. Situ. Saya kan itu ngaktifnya lagi posisinya saldonya bukan saldonya sih. Saya nggak main saldo. Terus Nggak main saldo. Dapat atau narik. Karena kenapa saya dapat langsung tarik karena biar nggak ada potongan lagi. Biar nggak ada potongan lagi. Makanya saya situ kurang dapat lah. Saya di situ kok dapat notif ke arah Keramat daerah rumah sendiri. Terus saya juga dapat rumah sendiri. Alhamdulillahnya saya mampir lah karena saya udah kondisi capek. Pulang dulu lah bentar di rumah istirahat. Terus saya bantu-bantu dikit-dikit mah sama keluarga. Terus saya juga nggak lama kemudian sejaman lah di rumah aktifin, terus aktifin nunggu sejam atau setengah. Apa tuh di daerah situ sampai dapatnya di daerah petir. Dapatnya. Makanya saya ini tangan kosong nih. Kerangka sampai petir kosong. Ya tiba-tiba saya dapat di petir. Petir lumayan deh, dapat petir ke arah ke Curug. Berapa tuh? 25 terus 20 gitu. Ambil dapat dari situ, terus alhamdulillahnya dikasih makan. Dikasih makan saya tuh, katanya suruh mampir dulu. Terus habis itu saya habis melakukan itu saya langsung antar ke tujuannya, saya langsung ke daerah Serang. Habis daerah Serang saya langsung dapat lagi tuh di daerah mana ya? Mana tuh? Polda atau gimana nih? Kan masih daerah petir. Daerah Muara Serang. Polda Serang. Ke RS Polda ya di situ. Iya. Saya dapat dari situ RS atau Polda tuh. Situ dapat di arah ke mana ya sih, ke Curug. bukan ke arah terminal aja pokoknya, tapi bukan terminal. Sebelum terminal aja pokoknya di Batan Bogeg ya pokoknya. Ada Wisma Bogeg di situ tuh. Ya di situ aja tuh. Terus saya anterin anak kuliah tapi di kosannya. Pas itu saya dianterin kosannya dapat hal-hal yang negatif. Keciduk tiba-tiba. Keciduk ada gerombolan apa tuh? Ada gerombolan warga ke kosan si mahasiswa itu. Saya nganterin mahasiswanya ke kosannya. Si mahasiswanya itu kaget ada warga apa. Saya juga kaget. Itu dia. List tuh. Terus saya dapat daerah situ baru 19. alhamdulillahnya dapat tip juga. Tipnya lumayan 20.000. 20.000 tuh. 20.000 dengan harga 10.000. 30 sekali narik. 30 sekali itu. Kata si penumpangnya enak bang, katanya bisa ngobrol, bisa ini katanya. Dengan alasan itu katanya. Terus saya nanya, itu ada apa pak? Ada ini biasa nih mahasiswa nakal katanya. Dinikahin enggak? Apa? Kalau dinikahin nggak tahu ya. Cuma kayak babak belur aja si cowoknya. Tuh, habis itu saya langsung dapet daerah Cilegon habis itu tuh. Cilegon. Iya, daerah Cilegon. Ngapain lu ke Cilegon? Ke Cilegon daerah CCM atau daerah PCI lah situ tuh. CCM. CCM. Habis CCM itu ngantar makanan. Terus saya juga dapat makanan itu saya lakukan agak lama lah, soalnya itu dapatnya double apa tuh orderan
orderan tapi itu jauh, yang satu ada di CCM, yang satu ada di PCI. BRI, PCI PTI. di Lingkar itu. Oh iya, udah Di situ di Lingkar. So, saya ngambil CCM itu ada di lantai atas, apa tuh lantai paling atas. Terus saya ngomongin sama si ini apa tuh si customernya, lama amat iya ini lagi ngantri katanya, saya juga dapat orderan, jadi ngomongin komunikasi itu, iya ditunggu ya, pas itu dapat itu antarin, tiba-tiba si customer nggak mau bayar. Kok bisa? Nggak mau bayar karena dia katanya alasannya nggak tepat waktu. Alasannya nggak tepat waktu. Gimana nggak tepat waktu? Saya kan udah ngejelasin. Ini saya lagi dapat orderan double, ditunggu ya. Iya katanya. Terus katanya pas nyampe tujuannya, dia nggak bayar karena alasannya nggak tepat waktu. Saya lagi kondisi lapar ya. Wanjay. Katanya. Pas banget itu. Iya si dia langsung saya minta kontaknya atau gimana. Si dia lagi wawancarain. Terus habis itu dia itu udah lama itu pas dia itu katanya di apa tuh sejak SMA kayaknya. Di pas SMA ada tuh kayaknya itu awalnya kayaknya sama teman sendiri. Teman sendiri gitu. Terus habis itu kan udah sore, terus saya lanjut malam ketemu lagi tuh ngobrol-ngobrol sama driver, katanya ada potongan yang katanya yang di pihak Prabowo itu yang berapa persen. Oh iya, Berapa persen itu? Ya. Saya ngobrol-ngobrol, ini bener enggak berapa persen? Itu di kondisinya itu bener enggak? Kata developer lain itu katanya masih sama, masih 20 atau 25. Udah dimasifkan ya? Udah dimasukkan. Udah, tapi katanya bulan sekarang. Saya ngobrol-ngobrol sih itu tuh. Pas ngobrol-ngobrol katanya pas itu ada dapat notif, saya itu langsung itu posisinya saya di Cirebon, dapat notif ke arah Keramat daerah rumah sendiri. Terus saya juga dapat rumah sendiri. Alhamdulillahnya saya mampir lah karena saya udah kondisi capek, pulang dulu lah bentar di rumah istirahat. Terus saya bantu-bantu dikit-dikit sama keluarga. Terlalu tuh gimana tuh? Apa yang namanya Cipocok. Cipocok. Di Ciracas itu kan? Iya itu dapat dari situ. Di Teralen saya dapat daerah situ nganterin penumpang, biasalah ngobrol-ngobrol. Terus alhamdulillahnya sih. Terus saya juga nggak lama kemudian sejaman lah di rumah aktifin, terus aktifin nunggu sejam atau setengah jam atau 10 menit dapat tuh. Alhamdulillah di daerah stasiun Serang nganterin. Itu kondisi malam habis isaan lah. Saya dapat tuh ke stasiun Serang. Saya dapat stasiun Serang antar ceweknya kalau ngomong cantik kan. Tapi orangnya marah-marah terus kan. Ya udah, lalu ke aku yang butuh cewek aja enggak. Marah-marah terus orangnya. Nggak mau sabaran juga. Lanjut. Terus dia juga paling parah itu di stasiun Serang tuh, parah tuh, hampir saya hampir jatuh karena didorong sama dia. Didorong karena dianya katanya lama nyetirnya. Atau katanya, Mbak sabar Mbak, orang Mbak yang telat kenapa saya yang ini. Tuh, terus
saya juga dapat daerah Serang tuh, udah berhenti bentar tuh habis udah isaan lah tuh, udah isa lewat jam sekitar jam 9-an, terus berhenti di bentar di alun-alun. Di alun-alun berhenti lah, minum lah, beristirahat dulu, capek. Terus saya juga habis itu aktifin langsung tuh setengah jam. Tuh aktifin, alhamdulillahnya aku langsung dikasih. Saya dapat daerah ini Kebun Jahe, Alfamart dikit, Alfamart dikit loh, yang Alfamart. Nih tuh. Terus saya dapat daerah situ Itu bis daerah Baduy itu saya udah langsung off karena saya penasaran di dalam Baduy masuk. Wah, itu kita bahas itu. Saya penasaran di dalam Baduy masuk. Atau gua ini tempat apaan sih? Di Baduy katanya banyak amat. Itu pas lagi viral-viralnya tuh lagi viral sama filmnya sama Rumsa. Rumsa atau Santi tuh. Sumiati. Tuh. Gue lagi posisi lagi di. Alhamdulillahnya dapat tip juga. Tipnya lumayan 20.000. 20.000 tuh. 20.000 dengan argo 10.000. 30 sekali narik. 30 kali itu. Katanya kata si penumpangnya enak bang, katanya bisa ngobrol, bisa ini katanya. Dengan alasan itu katanya. Terus habis itu saya juga melakukan apa tuh? Dapat lagi di daerah Mitra 10 tuh. Antar makanan di daerah Dalung. Di daerah Dalung saya juga habis antar makanan saya langsung ke udah sampai tujuan Dalung. Alhamdulillah nggak ada kenapa-napa itu lepas itu tuh. Habis itu alhamdulillah dapat penumpang cowoknya gay betulan anjir. Omanya gay kenapa? Tiba-tiba di belakang anjir gesek anjir. Di sama gua. Terus gimana tuh? Aduh gua langsung turunin. Lu nggak sekejap nggak digamewin? Ada. Enggak lah. Tuh gua langsung kata saya, "Bang, udah bang, munduran bang, jangan bang. Gua cowok, masih normal." Tuh bang. Atau itu tuh pas itu dia alhamdulillah ini bertanggung jawab. Meski Enggak, bukan bertanggung jawab kayak gitunya. Alhamdulillah bertanggung jawab, dikasih tip. Maaf ya bang, kelakuan saya, soalnya saya juga udah gak tahan katanya. Lah, yang gak tahan abang, bukan ke saya lah. Katanya gitu. Itu tadi saya wawancara dapat tugas wawancara itu ditemenin dia. oh Dia. iya Dia wawancara tugasnya. Dia. anjing pas banget itu. Iya sih dia langsung saya minta kontaknya atau gimana. Jadi dia wawancarain. Terus habis itu dia itu udah lama itu pas dia itu katanya di apa tuh sejak SMA kayaknya. Di pas SMA ya tuh kayaknya itu awalnya kayaknya sama teman sendiri. Teman sendiri kayaknya. Cewek cowok itu gay nggak? Cewek cowok. Cewek itu mana namanya? Bukan gay. Apa itu? Pelecehan. Apa itu? Ada kargo. Itu sampai depan doang, depan fakultas aku langsung ke lantai 3. Kelas 3. Oh gitu. Sesuai customer aja. Misalkan ada pesan di situ di bawahnya. Tolong antarin ke lantai 3 atau tolong berapa lah gitu lah. Ada pesannya. Kenapa Itu kayak nggak- maksudnya lewat Hah? apa? Itu lewat Grab. Lewat Grab aja. Kalau Maxon nggak ada pesan-pesannya. Apa itu? Berarti Tuh. ya itu bukan pelecehan. Pelecehan sesama cowok. Tapi ya itu motifnya kayak lain lah, beda. Tuh habis itu saya langsung dapat habis turunin langsung dapat daerah ini apa tuh daerah
daerah mana? Bukan TCM. Daerah Cirwas atau gimana? Tidak Cirwas. Stadion. Bukan, daerah Citraland. Ya. Tangerang dong. Citraland Puri di Serang di mana itu namanya? Kota. Pokoknya daerah Citraland ada di situ tuh. Ada tuh. Yang kota lain Citraland. Ada di daerah Dalung. Kan Dalung Oh, daerah Citraland. Citraland apa sih namanya? Tapi kota lain Citraland. Pontang mana? Bukan Kuantan. Kan gua habis pulang ke Dalung. Nah. Ada lampu merah Dalung tuh. Kan belok kiri, kan ada Citraland di mana tuh? Apa yang namanya Cipocok. Kota kota. Citraland, rumah Citraland. Citraland Rumah mana? Citraland. Di Citraland situ kan? Iya, Iya. itu dapat daerah situ. Citraland saya dapat daerah situ nganterin penumpang biasalah ngobrol-ngobrol. Terus alhamdulillahnya si dia itu enak ngobrolnya, nggak ada sutuk-sutuk amat. Terus saya juga habis itu melakukan dapat lagi tuh habis Ini. ke Citraland dapat di daerah ke Brimob antar makanan, antar dimsum, udah biasa aja lah. Habis itu biasa pada umumnya nganterin. Terus si dapat lagi ke arah Brimob ke arah alun-alun anterin orang jogging atau apa itu. Manjugi. Iya, anterin orang jogging. Terus dia itu habis itu saya tuh sekitar Sesama BPJS? ini enggak sesama bank, semua bank satu sekali. Itu lewat OVO itu. OVO. Iya. Itu paling gedenya itu transaksinya karena apa tuh? Paling gedenya jadwalnya itu cepet lah. Pengutungannya yang tadinya dulunya seminggu ya, seminggu yang dulunya 1 juta atau 2 juta seminggu. sekitaran jam 10 atau jam 11 itu masih di Serang tuh. Kok bisa sih? Saya pulang biasanya tuh ditargetin jam 11 atau jam 3 subuh. Enggak bro. Kenapa jadwal dulu terlalu padat? Gimana istirahat cukup tanya itu bang? Hah? Ada benar ya? Iya, istirahat nih. Sedangkan yang gue tahu, nggak apa-apa kalau hari libur ya. Itu kalau hari itu nggak masalah. Itu kan di luar dari jam aktivitas lo. Kalau di kuliah nih masuk kuliah, itu kan masuk dalam jam aktivitas kan. Nah, gimana cara ngatur lo buat ojek atau grab masif dalam dunia perkuliahan lo sampai lu nandain tadi itu maksimal jam 3. Gimana Pada umumnya aja. Hah? Jam kerja jam kerja Jam kerja, atau jam 8. 8 jam. Lu istirahatnya gimana ya? Iya. Maksudnya yang ditanya. Istirahatnya. Ya setiap dapat saya tuh patokannya setiap istirahat itu dapat 10 orderan atau 5 orderan. Oh. Saya istirahat lah, lumayan lama lah, sejam atau berapa itu. Lumayan tuh. Pokoknya patokannya jam 3 aja. Jam 3 Ya, subuh. Buset. Pokoknya patokannya kayak biasanya aja kerja 8 jam. Tapi lu nyerang ke gimana manajemen waktu itu bisa apa Tuh. sampai Nanya lagi atau gimana? gue cuman pengennya gimana ngebagi waktu itu. Ada yang bingung juga? Dari Farah kayaknya tadi ada yang mau dijelasin cuman dia bingung mau ngomong apa. Gimana Farah? Jadi enggak? Sepertinya saudara sepakat ini sangat pengen saya ngomong ya. Yaudah nih ya, habis itu saya tuh jam 11 masih on. Saya dapat di daerah di Cilegon. Kuliah nih, masuk kuliah itu kan masuk dalam jam aktivitas kan. Nah, gimana cara ngatur lu buat ojek atau grab masif dalam dunia perkuliahan lu sampai lu nandain tadi itu maksimal jam 3. Gimana Pada umumnya aja. Hah? Jam kerja
Jam kerja. Jam kerja. Nongkrongnya jam 8. 8 jam. Lu istirahatnya gimana ya? Iya. Maksudnya yang ditanya. Istirahatnya. Ya setiap dapat saya itu patokannya setiap istirahat itu dapat 10 orderan atau 5 orderan. Itu di daerah Pulau Ampel. Jadi, gue bener. Lu pernah dapet jauh itu dari mana aja? Paling jauh. Paling jauh Jakarta. Jakpus. Itu udah masuk pembatasan mutasi. Pas setiap 24 jam lebih. Sama. Jakarta nomor 1. Terus saya paling jauh kalau di daerah Serang Cilegon itu masih daerah Banten itu paling jauh di daerah Rangkas. Lantas itu. Rangkas tapi berbatasan udah berbatasan Rangkas. Udah berbatasan Rangkas. Tuh habis itu berbatasan Rangkas saya dapat di daerah kalau aku tuh daerah ke Baduy lah. Waduh, Cipanas, Pokoknya daerah Baduy itu. Ciporong. Saya dapat di situ paling jauh tuh. Tapi jalannya boleh banget. Sumpah iya cok, gua ke situ ya. Kalau jelek, kenapa saya ada yang lain? Kenapa bisa bagi libur atau bagi kegiatan libur atau kegiatan sendiri lah untuk saya sendiri ada nanya kayak gitu enggak? Gimana cara membagi Bagi libur dua atau waktu kerja lu aktivitas kuliah? Gimana tuh? Kira kan sering ke liburan, ke kolam renang, terus ke hotel. Enggak, apa anjir? Terus datang ke apa sih brand channel tuh? Gojek. Gojek tuh. Iya betul. Oh, iya, karena gua itu tiap liburan pasti ambil kayak tanggal merah aja, tanggal merah, sama kalau gua lagi males. Nah itu solusinya. Bok naik 180 bok ya. Itu mesennya lewat apa? Langsung apa? Lewat Grab ya? Link langsung harga temen. Tapi kan itu udah nganterin ke lantai 3. Itu menurut gua mah jadi pihak Grabnya aja. Tadi aku menyuruh. Kenapa gua ngomong pihak Grabnya aja karena saya biar ada sistemnya aja. Saya juga lagi ngejar target juga. Oh gitu. Oh, jadi Saya nih bulan sekarang nih harus Jawa targetin. oh, arti dari Jawa lagi sistem itu apa? Kalau dia lagi males, di kalender merahin semua lu. Jangan tunggu tanggal merah. Kalau bisa lu merahin. Males karena kenapa males? Karena lagi posisinya aku tuh 3 item saya pernah dapat nggak sama sekali dapat seminggu. Kok bisa? Itu gimana? Seminggu pernah nggak dapat. Akunnya yang bermasalah atau gimana? Bukan akunya yang bermasalah, karena sayanya kayak Gitu. nunggu aja nongkrong yang tempat kayak sepi, kayak sepi. Terus saya nongkrongnya sering jalan-jalan, nggak berhenti. Tuh. Biasanya Iron misalnya ya, gua kenal lu biasanya habis kampus, biasanya kalian lari ya? Iya. Itu pasti setelah lari nongkrong dulu nih. Biasanya nongkrong di mana itu? Kalau patokan jalannya? Kalau kota rame, ya pada umumnya ya ke mall, ke ini apa tuh, ke tempat makan makanan, gacoan, terus tempat sekolahan, tempat kerja aja perusahaan perusahaan gede di mana paling rame itu ada kan nyari. Saya juga nyari juga di Google daerah ramai Serang di mana, ada toko di mana. Biasanya kayak gitu saya nyari. Itu solusinya. Kalau bingung cara titik rame. Tuh saya juga pas itu dapat di daerah Baduy itu Berapa kali? saya melakukan saya juga
itu bis daerah Baduy itu saya udah langsung karena saya penasaran di daerah Baduy masuk. Wah, itu kita dibahas lagi itu. Saya penasaran di daerah Baduy masuk. Atau gua ini tempat apaan sih? Di Baduy katanya banyak amat ya. Itu pas lagi viral-viralnya betul lagi viral-viral sama filmnya sama Oh, yang ada rumah filmnya ya? Room Santo Santi tuh. Sumiati ya? Tuh. Gua lagi posisi lagi di situ tuh. Lagi posisi situ karena kayak penasaran aja kepo. Ini orang sosok apa sih anjir? Emang cantik apa? Oh, sumpah, cantik banget bro. Lu kalau ketemu orangnya nih, gua pernah ketemu filmnya. Ada gua kayak gitu, penasaran tuh juga. Makanya saya abis itu dapat ke daerah Baduy itu saya langsung untung lagi viral banget. Viral banget ya. Waktu tidak seminggu atau berapa lah. Langsung saya ke situ dapat dari situ tuh untungnya. Langsung saya ngetop di situ tuh. Nah, gimana tuh? Hero kan dia kan sering ngesuin ke liburan, ke kolam renang, terus ke hotel. Enggak apa anjir? Terus sekarang ke apa sih brand sekarang tuh? Brand Gojek. Gojek tuh. Iya brand sekarang. Oh. Dia karena gua itu setiap liburan pasti ambil kayak Itu kan lumayan jauh tau bro. Lumayan jauh ke daerah Baduy dalam atau luar? Luar ya lumayan. Nah itu kan pasti harganya juga gede, sekitaran 50-an mungkin ya. Ya kan ya? Karena ya dilihat dari kilometeran juga jauh, Lumayan jauh juga. Kayak di sampai Pulau Tangerang lah. Tangerang ya. Itu berapa tuh biasanya? Pernah dapat harga kaldu paling gede nggak? Paling gede sehari. Iya. Pernah. Satu orderan, satu pesanan. Satu kan? Berapa? 500.000. Itu dari mana ke mana? 500.000 itu ngantar makanan. Iya. Ngantar makanan biasa di daerah Tangerang. Tangerang sampai. Enggak, di Tangerang dapatnya dua double. Oh, dapatnya dua. Dapatnya dua double 500.000. Dia kalau misalkan makan makanan ya dari Hanura ke kampus lantai 3 itu berapa? Gocap ya. Biasanya waktu biasanya 10.000. Per satu antaran. Enggak, semua. Pokoknya Jadi kalau misalkan di Snackbox nih ya, ada 100 misal 150 nih. 150 Iya. box. Itu semuanya itu 10.000. Iya benar. jadi hitungnya kilometer ya, bukan barangnya. Di kilometer jarak dari barang ke Kan itu kalau murah sampai UIN ngiraan 5 kilo kan yang nggak salah 5 kilo 7 kilo aja. Kalau move itu ngitung harga kargo. Itu sampai depan doang, depan fakultas atau langsung ke lantai 3. Ada lantai 3 sesuai customer aja. Misalkan ada pesan di situ di bawahnya. Tolong antarin ke lantai 3 atau tolong berapa lah begitu lah. Di situ kan ada pesannya. Kenapa Itu kayak maksudnya lewat apa? itu lewat Grab. Grab aja. Kalau Maxim nggak ada pesan-pesannya. Dapat di daerah ke Brimob antar makanan, antar dimsum, udah biasa aja lah. Habis itu biasa pada umumnya nganterin, terus dapat lagi ke arah Brimob ke arah alun-alun anterin orang jogging atau apa itu. Iya, orang jogging. Terus dia itu habis itu Tapi nanya itu percaya lagi jadi lihat di mana? itu ini Hero kan tadi kan bilang katanya kilometer per kilometer. Terus kalau misalkan 150.000 Enggak juga enggak hitung per kilometer. Kadang sampai depan doang 10.000. itu jarak. Depan ke halte 10.000. Mau di Fakultas Syariah atau mau di mana 10.000.
bukan jarak. Enggak jarak, tergantung ini yang promonya biasanya. Promo enggak paling kecil itu Tapi kalau 5.000. 5.000. 5.000. kalau misalkan Irul dapat orderan sebanyak itu, Irul ngantarnya pakai apa? Enggak pakai apa? Tangan kosong aja udah. Iya motor biasa, motor sama Ada barang. ininya nggak, ada apa namanya, kayak pesanannya tuh dibatasi nggak gitu untuk motor? Iya, Oh, dibatasin. Oh, dibatasin ada. Misalkan bisa Hero suruh ngantar motor orang yang pakai itu. Ada itu sekitaran apa tuh 90 atau 80 Kilo. Nih berarti kalau misalkan saya mau apa nganterin barang ya, barang snack box nih 180 box ya, itu mesinnya lewat apa, langsung apa lewat Grab ya? Ini langsung harga teman. Hei, Tapi kan itu juga nganterin ke lantai 3. menurut gua mah dari pihak Grabnya aja. Dari aku menunggu. Kenapa gua ngomong pihak Grabnya aja karena saya biar ada sistemnya aja. Saya juga lagi ngerjain target juga. Oh gitu. Oh, jadi Saya ini bulan sekarang nih harus Jawa targetin. arti dari Jawara di sistem itu apa? Asli Jawara. Asli Jawara itu karena dia itu gacor. Bukan. Gacor abis. Iya gacor abis. Ke mos, ke ini betul ke tempat makan makanan gacoran, terus tempat sekolahan, tempat kerja aja perusahaan perusahaan gede di mana paling rame gitu. Ada kan nyari. Saya juga nyari juga di Google daerah Cetame, Serang di mana, ada toko di mana. Kan biasanya kayak gitu saya nyari. Itu solusinya. Kalau bingung cara apa tuh? Cara titik rame. Bener. Dapat reward nggak? Apa ya? Ya dapat reward nggak? Oh dapat reward dapat BPJS. Jadi dapat BPJS sama dapat apa ya? Dapat ini gratis transfer 100 kali sesama BPJS? enggak sesama bank, semua bank 100 kali itu lewat OVO itu sama OVO. iya itu paling gedenya itu transaksinya karena apa tuh paling gedenya Jawara itu cepet lah apa tuh pengutungannya yang tadinya dulunya seminggu ya seminggu yang dulunya 1 juta atau 2 juta seminggu tuh Ini seminggu 100 seminggu juta. biasanya dapat 3 juta atau 4 juta Wah, itu jadi itu udah seminggu tuh orderan Saya- di ini ya? saya tadi tuh pas itu bulan kuliah itu saya dapat Jawara. Saya udah dapat Jawara pas di bulan kuliah tadi tuh kemarin, kemarin. Karena udah masuk karena udah nggak jarang lagi kan, udah nggak konsisten lagi lah waktunya beda. Nggak konsisten lagi kan yang tadi dulunya aktif habis subuh, sekarang habis MK. Makanya kayak kacak itu. Tuh. Nah itu kan misalkan maximum itu sesuai ini kan sih, sesuai hati kalian apa bebas Sesuai mood, apa ada jam kerjanya gitu. Apa nih sudah kerja. Misalkan sip-sipan, sip-sipan? Nggak ada. Kecuali akhirnya bagi dua orang. Nggak ada sip-sipan. Karena dia enaknya jadi ojol tuh fleksibel. Nggak berarti kalau misalkan ada apa ya, ada pembaruan ya. Kali masih dari Banten itu paling jauh di daerah Rangkas. Rangkas itu. Rangkas tapi berbatasan udah berbatasan Rangkas. Udah berbatasan Rangkas. Tuh habis itu berbatasan Rangkas saya dapat di daerah apa tuh daerah ke Baduy lah. Waduh, Cipanas, Pokoknya daerah Baduy itu. Ciporo. Saya dapat di situ paling jauh. Sip-sipan gitu gimana? Wah, sini sih.
ada pembaruan bagus. Tapi Misalnya? kayaknya lo bakalan deh. Ayo menurut gua bagus. Menurut gua Misalkan? mah ya. Nah, Menurut gua mah bagus karena dia itu kayak nggak apa tuh nggak terlalu maksain si drivernya. Kamu tuh kesehatannya, terus tenaganya. nah, ada permasalahan sekarang, ada tuh yang ojek selalu iri sama ojol. Nah, kalau takutnya sip-sipan sama jamnya ojek sama ojol, itu pasti ada sebenarnya ini. Atau gambaran gua mau paling enggak. Gambaran gua mau enggak sih? Enggak. Karena gambaran si menurut gua ya salah analis gua atau gimana soal itu dia itu kayak pengen nge-shift karena dia kayak terlalu capek. Tapi kayak pengen nge-shift itu karena harus tujuannya bener juga si aplikasinya nih. Contohnya harganya normal, contohnya 15.000 satu orderan gitu tuh. Jangan kita potong-potong. Maksudnya potong-potongnya? Atau dipotong ini ya aplikator yang kirim-kirimnya. Oh, iya aku pernah tuh, Cok. Jangan potong-potong tuh. Aku pernah. Saya juga makanya saya nggak mau aktifin Maxim karena potongnya gede gitu. Iya. Kayak Maxim. Aku lihat jadi kayak Kesimpulan. 15-nya Ya, ya selanjutnya. jadi saya itu sebelum ini untuk kalau kemudian kalau jadi driver itu harus kuat mental sama kuat tenaga ataupun tentang apa tuh kondisinya kita sendiri karena kejadian apapun itu nggak ada yang tahu. Kita juga harus berusaha cuma mungkin semangat terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas itu saya di antar kosannya dapat hal-hal yang negatif. Apa tuh? Keciduk tiba-tiba. Keciduk ada kerombongan apa tuh? Ada kerombongan warga ke kosan si mahasiswa itu. Saya nganterin mahasiswanya ke kosannya. Si mahasiswanya itu kaget ada warga apa. Saya juga kaget. Wah, Saya sama kaget tuh. Iya, terus kemudian kalau jadi driver itu harus kuat mental sama kuat tenaga ataupun tentang apa tuh kondisinya kita sendiri karena kejadian apapun itu nggak ada yang tahu. Kita juga harus berusaha cuma mungkin semangat terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.